Bapak menerima takdir ini? Ya mau nggak mau kita harus terima, mau gimana lagi kan. Dia tuh yang sudah hilang dari anggota tubuh kita nggak mungkin kembali lagi kan. Kita harus terima dengan apa adanya. Mudah-mudahan Tuhan menempatkan kita di antara orang-orang yang bersabar kan. Itu saja. Kalau kita asik terus menyesali ini kan nggak ada gunanya juga kan. Seperti kita bilang tadi, nggak bisa kembali lagi. Semoga ada hikmahnya Bapak ya dari kejadian ini. Semoga ada hikmahnya untuk Bapak dan untuk keluarga di rumah. Insya Allah Pak ya. Yang penting kita bersabar Pak. Semua ujian pasti ada hikmahnya. Bapak. Nah sedikit. Jadi mohon maaf sudah mengganggu kehadiran kami di sini. Apa-apa biasa. Mudah-mudahan jadi berkah Pak ya. Amin. Pak sedikit boleh bertanya tentang kronologis seperti apa dulu sampai terjadi seperti ini Pak? Ya kronologinya begitulah seperti yang kita cerita tadi kan. Kita telah temukan diri kita di rumah sakit. Kejadian yang sebenarnya kita nggak tahu gitu kan. Ya begitu cepat lah kejadiannya. Udah kita temukan diri kita di rumah sakit, kita pun merasa terkejut kan. Apa dah jadi sama saya? Terus dokter bilang kamu udah kena listrik. Kita pun terkejut. Lihat ini semua sudah hangus kan, kaki sama tangan, udah tak boleh gerak. Itulah. Bapak sebelumnya kerja apa di sana? Ya biasa kerja di ladang kelapa sawit, potong kelapa sawit. Itu Malaysia mana sih? Malaysia Barat. Malaysia Barat ya. Berarti saat kejadian Bapak sendirian atau kelompok atau gimana? Enggak, cuma 2 orang sama sama yang tukang keluarkan buah kan. Kita 2 orang saja di kebun itu. Caranya sampai kok bisa langsung saat itu tidak ada tanda-tanda dari apa namanya hujan atau tidak ada apa? Iya sebelumnya kan untuk mengambil tindakan lah biar tidak terjadi. Sebenarnya pertama-tama saya mulai kerja itu kan di petak sebelahnya habis, terus hujan turun, saya berhenti. Hujan itu berhenti, terus lepas hujan itu saya mulai lagi kan, saya bawa pisau sambil berdiri. Pisau itu nah kemungkinan itulah memantik apa namanya seteruman itu sampai langsung tersengat pisau itu. Terus saya mungkin saling tarik sama seteruman itu sambil narik galah itu kan. Nah kemungkinan itulah sudah ada strum gitu Pak ya. Saya langsung roboh. Terus yang tukang keluarkan buah itu pun bingung, mana dia orang ini yang kait, dia bilang kan, yang motong ini. Terus dia temukan saya sudah keadaan seperti apa di sana? Melingkup. Kayak terlungkup gitu ya. Terlingkup gitu kayak ayam yang lepas dipotong itu. Kondisi tubuh saat itu masih normal atau sudah menghilang? Kondisi organisnya ada kedua tangan, semua nih, tangan sama kaki ini sudah terlepas. Iya ya sudah terlepas. Terlepas ya. Di galah itu. Subhanallah. Ini semua tangan udah hangus ini sama kaki. Reaksi teman-teman itu gimana? Yang menyaksikan kejadian itu? Ya mau gimana lagi, dia pun bingung juga. Bingung ya. Kita jauh. Yang hantar kita sudah keluar kan, yang hantar kita pulang pergi kerja itu. Nasib mula-mula kan kalau dia dah keluar daripada sana dia hantar kawan kan, hantar kawan pergi tempat lain. Di tempat kawan tuh kadang mula-mula nggak ada sinyal di situ. Nggak ada sinyal ya? Nggak ada sinyal. Ini yang keluarkan buah ini kebetulan bukan orang, ada ipar sendiri kan, ada ipar sendiri. Lalu dia telepon. Mungkin dia baru sampai sana di kebun yang tempat kejadian. Bukan yang tempat diantar kawan ini. Ini Abang Melayu ini kan. Nasib ada sinyal. Hari itu dia telepon. Oh ini saya punya abang kecelakaan kena seterum, dia bilang. Terus dia kembali lagi tempat dia hantar kita semula itu kan, pertama-tama itu. Nah terus dia yang angkat, saya pergi
naik ke motor. puskesmas atau ke rumah sakit begitu Pak ya? Langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Iya. Berarti saat kejadian itu Pak menyaksikan sendiri bagian organ tubuh Bapak? Ya Di saat maksudnya itu, kan tadi gimana saya kondisinya? bilang kan saya nggak ngelihat enggak, kondisi keadaan ini semua kan. Saya dah temukan diri saya di hospital, Sudah ini ya, di iya. rumah sakit gitu. Hmm, Seperti yang dibilang tadi, bingung, bingung. belum rasa ini yang hancur ini, yang udah hangus ini. Iya, iya. Tiba-tiba kita buka mata semua serba putih. Saya lihat sebelah kiri putih, sebelah kanan. Saya kenapa? Saya bilang kan. Terus dokter ini jawab, kamu sudah kena sterum. Dia bilang, saya pun kaget. Kaget betul. Kita tak tahu gimana Iya, kejadiannya. Tapi ada ipar itu yang cerita kan. Iya. Dia udah pulang sekarang. Cerita gini-gini bang, gini-gini. Terus di rumah sakit baru saya rasa ada rasa ini tangan sama kaki ini dah hancur Sadar, gitu. Setelah sadar ya Kayak, reaksi Bapak gimana? iya. saat itu? Ya pastinya reaksi kita kaget gitu kan, tanpa apa namanya, nggak menyangka gitu kan, begitu cepat kejadiannya. Kita pun kayak orang hilang ingatan gitu. Iya, iya. Terus sempat menghubungi keluarga di rumah saat itu. Nah, langsung dia hubungi keluar. Dia belum berani ya, belum saya berani, belum ya. berani. Sudah sampai di mungkin ada dalam 2 hari baru dia hubungi istri saya di rumah. Iya. Terus yang di rumah pun terkejut, pingsan ya. Itulah kejadiannya. Bapak menerima takdir ini. Ya mau nggak mau kita harus terima, mau gimana lagi kan? Dia tuh yang sudah hilang dari anggota tubuh kita nggak mungkin kembali lagi kan? Kita harus terima dengan apa adanya. Iya. Mudah-mudahan Tuhan menempatkan kita di antara orang-orang yang bersabar kan. Amin. Itu saja. Kalau kita asik terus menyesali ini kan nggak ada gunanya juga kan. Seperti kita bilang tadi, nggak bisa kembali lagi. Semoga ada hikmahnya Bapak ya dari kejadian ini. Semoga ada hikmahnya untuk Bapak dan untuk keluarga di rumah. Insya Allah Pak ya. Yang penting kita bersabar Pak. Semua ujian pasti ada hikmahnya. Allah menguji kita atas dasar kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan kita Pak ya. Semua kita punya ujian kan Pak. Yang penting kita ikhlas, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita Pak ya. Sabar Pak ya, sabar. Ya banyak, ada juga orang yang bilang, kalau gini amat udah kasih kita penyakit, saya nggak tahan, lebih baik saya mati. Saya nggak mau, dia bilang. Ya akan jalan, kita bunuh diri buat apa juga, bikin sengsara lagi besok kan. Kita harus percaya di agama kita kan. Ada kehidupan hari akhir yang lebih abadi pokoknya. Mungkin nanti Kalau saya di dunia kan hanya insya Allah hidup sementara Pak. lebih senang di sana kan daripada di sini. Betul. Luar biasa. Masya Allah. Saya nggak mau seperti orang bilang percuma hidup. Saya mau hidup kalau boleh sampai 100 tahun lagi Pak ya. 90 tahun 100 saya tahun mau lagi. hidup. Saya mau menyaksikan anak saya sampai menikah gitu, sampai punya cucu. Saya menginginkan kayak gitu. Masya Allah. Saya mau nggak dengar kata orang yang kayak gitu, pikiran pendek gitu kan. Kita harus semangat hidup. Ya Tuhan dah mau bikin kita kayak gini, kita harus terima kan. Betul. Kita bukan sengaja kayak gini. Betul. Nggak ada lah yang mau Pak, ya kan. Nggak ada orang yang mau. 1 jari pun nggak ada orang yang mau kan. Kita mau utuh semua, tapi ini kan Sudah Tuhan yang menjadi mau berkehendak kan. Allah SWT, Pak. Ya. Amin. Kita harus terima. Kapan dia mau ambil kita, siap. Luar biasa. Dia mau panjangkan umur kita, siap. Masya Kita lebih lama bisa ibadah kan. Luar biasa Bapak. Biasa kalau nanti kalau kita pulang, kita boleh bawa apa namanya, bekal di hari nanti di sana kan. Nah gitu-gitulah kita mikir. Kalau kita mikir pendek, tak mau saya. Buat apa?
nanti saya bunuh diri, saya lagi sengsara di sana. Udah berapa adik kita di sini, Pak? Cuma dua. Dua ya, laki perempuan. Ya, laki perempuan yang paling besar baru kelas 5. Baru kelas 5 SD. Nanti bulan 6 ini dia naikkan kelas 6. Kedua? Baru TK. Oh, baru TK. Baru masuk 2 Iya. tahun lagi sih. Oke. 1 tahun SD lagi yang laki. Berarti sehari-hari sekarang peran yang Ya, peran di istri rumah sekarang kan ibu. jadi tulang punggung kan. Iya. Dia bikin usaha kecil-kecilan, dia bikin gorengan. Oh, iya. Dia masukkan di pasar sama teman kan. Hari-hari kayak gitu lah. Kadang-kadang kalau dia masukkan di pasar kan kadang dia bangun pukul 3. Oh, pagi. 3 pagi itu gimana? Luar biasa ya perjuangan. Iya. Kalau kita masih gini kan kita nggak mungkin kan kayak gini. Tapi kan kembali lagi kita udah takdir kan. Takdir. Tuhan bagi kayak gini. Terima saja. Mudah-mudahan ditemukan kita nanti di antara orang-orang yang bersabar kan. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wasallam. Itu saja kan. Oke. Nama jelas Bapak siapa? Pak Hamjani. Pak Hamjani. Pak Hamzani. Berarti sekarang udah masuk usia berapa, Pak? Sekitar 42 lah. Oh, 42. Udah kelahiran 83 apa masuk kan kelahiran 81. 83 kan. Iya. 43 Ini masuk wilayah kelurahan mana? Labuan Haji. Labuan Haji ya? Oh, Kelurahannya? kecamatan sini Suryawangi. Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji ya, Kabupaten Lombok Timur. Mungkin itu saja, Bang ya. Ya, Pak, mohon maaf Pak ya. Ya. Kami sudah Nggak apa-apa, mengganggu ya. istirahat siang Bapak. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami menjadi menyambung silaturahmi untuk Bapak dan keluarga di sini. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga tetap sehat, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Terima kasih Pak ya. Ya, cuma satu. Itu saja nih Pak. Assalamualaikum.